Hai semua, jumpa lagi sama gue Mr. Cool. Hari ini gue akan bahas tentang soal perlampuan ya. Mungkin lo orang bingung nih, kalau lihat ini lampu. Banyak banget lampu. Lampu ada yang gepeng, lampu ada yang bulat, lampu ada yang bentuknya juga kayak botol. Sebenarnya setiap lampu ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, lampu sendiri pun terbagi lagi. Lo mungkin ketemu ada lampu, kok harganya murah banget ya. Lo mungkin nggak percaya, 2.000 perak itu bisa beli lampu loh. Dari mana duitnya? Ya emang itu 2.000 perak beli lampunya, bukan berarti lo beli lampu satu biji begitu dapat 2.000 ya. Ya pada dasarnya itu untuk biasa harga grosir biasanya, tapi ya so far lampu 2.000 pun dapat lampu zaman sekarang ini. Bahkan ada lampu ya bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu mungkin kalau mau dicari ya. Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. So kita bahas lampu apa aja yang ada di beredar di masyarakat umum. Untuk lampu sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua golongan yang sangat besar. Yang pertama, lampu yang garansi dan lampu yang non-garansi. Nah, untuk lampu garansi ini kita bahas khusus di segmen hari ini adalah tentang lampu-lampu garansi yang beredar secara umum di Indonesia. Secara umum, lampu garansi yang beredar di Indonesia memiliki garansi 1 tahun. Ada yang lebih? Ada yang 2 tahun. Nah, lampu garansi sendiri pun kamu harus lihat juga. Ada dua macam garansi yang diberikan oleh pabrik atau oleh pemegang merek lampu tersebut. Yang pertama, dia kasih garansi 1 tahun tanpa batas retur. Yang kedua, dia memberikan garansi bahkan mungkin 2 tahun ataupun setahun dengan batas retur atau syarat dan ketentuan berlaku. Satu tips, ketika kamu memilih sebuah lampu, terutama yang kamu lihat adalah berapa lama sih dia kasih garansi tersebut. Itu. Yang kedua, dalam garansi ini biasanya kan ada namanya syarat dan ketentuan berlaku. Betul kan? Tidak mungkin tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Contoh kasus misalnya, saya pernah dulu memiliki sebuah kasus ya, saya tukang lampu loh, satu waktu ketika saya membutuhkan ya sebuah lampu yang agak unik lah ya. Saya pergi ke sebuah supermarket bahan bangunan yang saya nggak bisa sebut brandnya di sini. Saya beli lampu tersebut, saya tanya, berapa lama warantinya? Dia bilang 2 tahun. Nah, tetapi si sales tersebut tidak menjelaskan 2 tahun ini dengan syarat ketentuan, 1 kali tukar produk tersebut. Lalu setelah itu saya belilah lampu tersebut, saya pasang di rumah saya, karena itu kan lampunya lebih ke lampu hias ya. Jadi emang ya kebetulan kami di sini nggak jual lampu hias. Ketika kami pasang ya bagus lampunya ya. Someday somehow ketika sudah sekitar 9 bulan lebih, rusaklah lampu tersebut. Nah rusak, berarti kan kita bisa kena warranty. Ya saya bawa kembali ke tempat tersebut, saya berikan lampunya, diganti yang baru, tetapi dikasih tanda langsung dengan huruf X kali 1 gitu. Saya nggak ngerti apa maksud dari X kali 1 itu. Lalu ketika saya bawa pulang, saya pasang lagi, ya bagus. Lalu jelang dari situ mungkin sekitar, saya lupa ya pasti, mungkin something 7 bulan lah ya itu ya. Lampu tersebut mati kembali. Saya bawa kembali lampu tersebut ke pedagang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Klaim saya ditolak. Saya tanya, kok ditolak? Saya gituin. Ini kan belum 2 tahun kerusakan lampunya. Nah, dia menjawab, ya karena dalam garansi ini yang pertama syaratnya adalah kardus, lampu dan semuanya harus lengkap. Itu oke lah, kami udah siapkan semuanya. Nah dalam 2 tahun ini pun hanya boleh mendapatkan penggantian 1 kali yang baru. Jadi kalau lebih dari 1 kali itu ya kita nggak bisa dapat penggantian kembali gitu. Nah lalu bagaimana dengan lampu yang beredar di pasaran yang umum seperti yang kita lihat di sini, di sini, di sini, di sini. So far banyak sekali merek lampu, kalau kita mau sebut di lapangan ya saya mungkin nggak sebut lah ya, merek-mereknya sangat banyak. Yang kedua, kamu harus melihat juga syarat dan ketentuan yang berlakunya seperti apa. Andai kata ada merek tertentu ya, kita nggak boleh sebut mereknya ya. Ketika retur apakah harus lengkap, misalnya ada dusnya. Lalu seringkali yang jadi masalah, apakah dop di bawah sininya nih harus ada. Karena kadang-kadang sering berjalannya lampu, terutama lampu-lampu yang tipe tebab seperti ini,
itu punya kecenderungan lama-lama dia copot, terpisah. Nah, apakah ketika terpisah ini antara lampu ini dan cover atas dalam sama cover luarnya ini masih bisa ditukar? Kalau masih bisa ditukar, ya mungkin itu enak-enak saja, gampang-gampang saja. Tapi bagaimana kalau nggak bisa? Itu kamu perlu tanya dengan si sellernya, kalau baik itu beli di online, di offline, ataupun dimanapun untuk mengenai lampu. Jadi yang utama, ketika kita membeli lampu, yang perlu kita perhatikan adalah garansinya. Benarkah dia 1 tahun? Dalam setahun ini, berapa kali dia boleh melakukan penukaran lampu tersebut? Ya, yang kedua adalah, apakah ketika merawat lampu tersebut, syarat dan ketentuannya membuat kamu pusing? Misalnya, ada lampu-lampu merek tertentu ketika kamu mau retur, ketika ada masalah, kardusnya harus lengkap. Lalu, tidak boleh ada komponen yang hilang. Maksudnya yang hilang itu seperti cover di luarnya itu nggak boleh hilang. Nah, ada juga yang ya gampang-gampang saja. Misalkan kamu rusak nih, maaf ya, ketika kamu beli lampu tersebut nih, ternyata dalam waktu 4 bulan dia sudah rusak. Nah, kamu tukar cukup bawa lampunya yang rusak saja, maka penjual akan mengganti dengan yang baru. Itu kalau kamu beli di offline, itu paling simpel dan ringkas. Kalau kamu beli lampu garansi di offline-offline yang pada umumnya, toko-toko pada umumnya. Nah, kalau untuk di marketplace bagaimana? Nah, ini kembali kepada kebijakan seller masing-masing. Dari pabriknya, umumnya mereka mengeluarkan garansi yang real emang 1 tahun. Tetapi kalau di marketplace, nah, kita tahu ketika kita ada returan, itu ada dikenakan biaya. Nah, dikenakan biaya ini, apakah seller ini mau membantu? Nah, kalau di kami, di Orbit Elektrik, kami memudahkan seller. Jadi ketika kamu beli lampu pada tanggal misalkan hari inilah kita anggaplah, sampai 3 hari kemudian, tiba-tiba dalam waktu 5 bulan, kamu mengalami kerusakan lampu tersebut. Bagaimana cara tukarnya? Gampang, kamu order lagi lampu yang sama, lalu info ke admin kalau lampu tersebut dibeli tanggal sekian, tunjukkan resi pembeliannya atau pengantarannya, dipoto aja. Kan sekarang orang pasti simpan sesuatu difotokan, nggak perlu kamu simpan kardusnya dan sebagainya. Setelah itu tinggal apa? Tinggal kita ketika kirim, kita akan tanggali lampu tersebut dengan tanggal waktu kamu beli pertama kali. Kenapa harus tanggali ya? Kalau enggak, garansinya unlimited dong. Garansi seumur hidup. Wah, itu pabrik lampunya bisa gulung tikar dan bye-bye and gone. Ya, itu kan kita tidak mengharapkan seperti itu. Jadi tinggal kamu beli lagi lampu yang sama, lalu kamu kembalikan yang rusak. Tetapi ketika kita kirim yang baru, sudah kita tanggalin tanggal pembelian pertama kamu. Itu yang akan kita lakukan. Lalu selanjutnya ketika kamu membeli sebuah lampu garansi, tentu ya kita lihat lampu itu pun jangan sampai yang sorry kata ya bikin kamu pusing juga. Contoh kasusnya nih, lampunya benar nggak masih setahun? Bohong nggak? Tidak bohong. Tapi tiba-tiba lampu itu setiap bulan putus, 2 bulan putus. Ya mungkin si produsen mengganti sampai 10 kali pun dia ganti. Pertanyaannya, lu mau emang tiap hari naik, ya tiap bulan lah, gue gak bilang tiap hari lah ya, lu naik ke plafon, ganti lampu yang baru. Ya saya rasa itu juga bukan hal yang bijak ya istilahnya ya, kalau menurut saya pribadi gitu ya. Tapi kalau emang untuk lampu garansi, ngomong fair paling enak emang beli di offline store ya, kita ngomong ya. Ya karena ketika kamu ada masalah, ada apa, tinggal kamu balik ke tokonya, tukar sambil lewat, sambil pulang kerja atau apa. Itu yang paling simpel gitu. Dan memang hari itu juga lampu kamu gak langsung gelap. Kalau kamu beli online tentu ada satu periode menunggu lampu tersebut sampai bahwa kamu bisa terang lagi. Kecuali kamu punya cadangan. Tapi punya cadangan juga kan, kamu akan dirugikan dengan tenggat waktu penyimpanan. Karena kita bergaransi berdasarkan tanggal pembelian kamu, bukan berdasarkan saat kamu pakai. Itu yang mungkin agak sedikit kekurangannya kalau kamu beli lampu di marketplace. Tapi itu bukan berarti saya melarang orang beli lampu di marketplace ya. Tetapi ya itu salah satu something hal yang kurang dari marketplace sendiri gitu. Kekurangannya lah kita ngomong. Nah, untuk macam-macam lampu tersebut, itu ada banyak tipe. Seperti tipe yang namanya seperti ini sering disebut sebagai tipe yang EBAB atau yang bulat seperti ini. Lalu juga tipe yang seperti ini. Ini tipe yang disebut dengan namanya tipe TEBAB atau tipe botol atau tabung. Ini yang seperti ini. Masing-masing dari lampu ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, lampu TEBAB cenderung lebih terang, lebih besar bodinya. Kenapa? Karena memang dia lebih menyebar cahayanya. Kelebihannya apa ini dia? Ketika kamu memiliki downlight, ini nggak mungkin bisa masuk ke dalam downlight. Pasti bisa masuk ke dalam downlight yang tipe-tipe seperti ini, baru dia bisa masuk ke dalam downlight. Sebenarnya lampu buat downlight ada yang lebih spesifik lagi, bukan yang seperti ini, tapi yang dia ada kecil, lurus, panjang, tapi itu emang agak kurang populer dan nggak banyak orang jual. Dulu pun kami pernah jual, tapi ya compare karena harganya agak lebih tinggi dari yang seperti ini, dan terangnya juga tidak maksimal banget, ya akhirnya umumnya orang tetap beli lampu ya EBAB seperti ini atau yang TEBAB seperti ini. Lalu lampu juga ada yang seperti ini namanya LED sensor.
Dan sensor ini punya suatu keringkasan yang sangat baik. Kita nggak perlu lagi membeli fitting sensor, kamu cukup pasang ini, ketika kondisi gelap, maka lampunya akan otomatis menyala, atau malam hari. Ketika kondisinya terang, dia pun otomatis memadamkan lampu ini. Jadi Anda menghemat fitting sensor dengan harga yang menurut saya masih reasonable ya. Ya tentu tidak etis kalau saya sebutkan harganya berapa di sini, tapi ya bisa cek di pasaran atau di marketplace yang ada. Lalu, untuk lampu-lampu juga kita harus lihat, kadang lu bingung nggak mungkin lampu nih? Lu lihat nih, ini Amasco, kita ngomongnya, kebetulan ini brand yang gue dagangin ya, lampunya cukup bagus, cukup murah, dan ya, saya nggak bilang murah-murah banget, tapi nggak murah, ya pasti nggak murahan, walaupun dia murah. Lalu untuk mutu ya, sebenarnya cukup oke, cukup bagus lah, bukan cukup bagus lah bisa katakan, terutama yang tipe yang seperti Crown ini dan yang NV seperti ini. Nah kalau kita lihat, kenapa sih bisa beda harga sih? Mana lebih mahal, mana lebih murah gitu. Padahal wattnya sama. Lalu apa keunggulannya kalau kamu beli yang mahal, dan kekurangannya kalau kamu beli yang murah, atau kelebihannya juga kamu beli yang murah dan dengan yang mahal. Yuk kita compare sama-sama. Oke, untuk lampu yang mungkin tadi kita bahas kan, ada yang agak mahal, ada yang agak murah. Apa sih yang bikin beda? Yang utama, ya kalau yang murah, keuntungannya lu pasti murah ya. Karena kita sama-sama tahu di belahan bumi manapun, setiap orang keuangannya beda-beda. Ada yang dia punya penghasilan lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit ini, tentu ketika dia ingin membeli lampu yang agak mahal, ya dia juga harus menimbang kebutuhan dia yang lain. Yang kedua, apalagi kalau dia butuh lampunya banyak, ya minimal kan dia bisa beli kalau ada yang opsi yang lebih murah, ya sudahlah minimal dia bisa pakai, bisa terang dulu, walaupun mungkin kualitas terangnya tentu akan beda dengan yang agak murah. Itu kita nggak bisa bohong lah ya. Nah, lalu tipe yang mahal ini apa kelebihannya? Dengan dia lebih terang, tentu saja kamu bisa lebih hemat. Contoh, kamu pakai lampu yang 40 watt ini untuk ruangan seperti ini misalnya sudah cukup terang lah kita anggap ya. Mungkin kalau kamu beli yang ini, bukan mungkin, sudah pasti ketika kamu beli yang tipe yang lebih baik, mungkin kamu cukup beli 30 watt saja. Terangnya sudah sama dengan yang 40 watt ini. Lalu yang kedua, yang lebih mahal biasanya yang seperti ini, tingkat putusnya belum setahun itu lebih kecil. Misal yang ini kalau dipakai baik-baik, setahun bisa lewat. Atau ya mungkin baru 10 bulan kalau dia ada something problem ya, walaupun juga kalau yang Crown atau yang NV ini agak jarang ya, dia baik-baik saja gitu, atau putus cuma sekali lah setahun kita anggap. Yang lebih murah, ya ada nggak yang lewat dari setahun? Banyak sih, bukannya tidak ada, cukup banyak gitu. Lalu yang putus di bawah setahun ada nggak? Ya pasti ada. Jumlahnya ya tentu lebih banyak yang ini. Ini sudah pastilah. Pertanyaan diganti nggak dua-duanya? Ya diganti. Tapi problemnya tadi gue pernah ngomong, lu mau emang ya, ada orang kan males kan. Gue males, kerjaan lagi nih gue nih, ganti lampu nih, apa nih gitu kan. Ya tapi sebenarnya juga bukannya sesuatu yang sulit diganti lampu zaman sekarang ini, lu tinggal beli stick lampu, kita juga jual kok stick lampu. Ya istilahnya bukan something yang merepotkan. Ya tapi keuntungan yang paling utama ketika kamu membeli lampu yang kualitinya agak bagus, seperti yang tipe Crown atau yang NV ini, ya saya bilang, lo bisa hemat energi. Sekarang kalau lo hitung 40 watt, misalkan dikali sebulan menghabiskan, ya kita anggap 30.000 lah, ini asumsi saja nih listriknya. Lalu lo beli yang agak murah dikit, terangnya sama, karena lo beli agak gede wattnya, berarti kan ada sisi 10 watt nih. 10 watt ini berarti kan akan menambah dulu, mungkin aturan lo keluar cuma 30.000, jadi 32,5 atau 33.000. Ya, kadang hitung-hitung jadinya ya agak lumayan juga sih bedanya ya. Oh ya, next untuk lampu nih ya, kalau utama gue beli kalau dimanapun, yang pasti belilah lampu yang mudah ditukar. Nah kebetulan yang gue jual ini kayak Amasco tipe-tipe ini sistemnya sangat mudah diretur. Yang pertama, Amasco ini dibuat dari mutu yang baik. Ya gue bukannya ini kan ya, tapi memang gue tahu mereka bikin dengan mutu yang sangat baik gitu kan. Jadi kalau misalnya suddenly lo ada masalah pun, nggak ada namanya tuh expired. Karena lu pernah jualan lampu, ya gue nggak boleh sebut lah mereknya apalah, tapi itu bisa ada expired loh. Gue bilang emang gue ada expired gitu kan. Nah untuk lampu begini nih nggak ada. Jadi kalau lu jualan pun lu nggak perlu takut. Misalkan lu jualan di tempat lu nih, ya something dalam setahun atau setahun setengah lu nggak laku, ini nggak expired produk kita. Tapi kalau lu jual ya mungkin merek-merek yang lain, ada tuh kadang-kadang tuh, oh ya ini Pak, kalau lewat dari sekian expired ya, wah itu kan lu repot, gila expired gimana kan. Kalau untuk ini ya lu gak usah takut kalau sebagai pedagang atau seller mau jual lampu ini kita gak ada expired. Yang penting lo kalau rusak juga cukup bawa lampu rusaknya. Tapi ada satu syarat ketentuan berlaku. Kenapa bisa gugur garansinya? Lo tahu nggak apa?
yang bikin dia gugur garansinya? Satu doang, hilang. Ya kalau hilang sih, saya sorry ya, pabrik lampunya tuh nggak sanggup menggaransi itu. Gua angkat tangan juga nih kalau lampu lu hilang nih, itu waduh itu repot tuh ya. Kalau udah hilang ya saya sorry lu beli lagi yang baru lah, udahlah itulah. Tapi kalau ada namanya lampunya ada kendala ya, dia putus belum setahun, lalu ketika lu tuker nih ujung sininya dia copot, itu ya sekarang gila juga kan, lampu masih nyala, lalu ujung sininya nih hilang, lu pas mati gak bisa tuker, itu pusing lo. Lu udah lupa simpen di mana itu lampunya, atau lu taruh, lu ada anak-anak lu bawa main, udah pergi kemana gitu kan. Nah itu jadi satu kendala. Untuk lampu yang merek yang gue jual ini sih nggak ada model begitu, tapi memang ya kalau misalkan pas lu misalkan copot covernya itu lampunya masih nyala, tentu lu ya pakai dulu lah, karena kalau misalkan seperti itu kan bukannya kerusakan di lampunya, covernya copot. Sebenarnya ada satu solusi kalau misalkan lampu lu copot di covernya, gampang kok. Lu kalau ada lakban bening, tinggal lu lakban doang kok lampunya. Terutama lampu tipe gini kan yang kelemahannya nih dia lebih sering copot di cover ininya kan. Nah kalau di offline, karena tokonya aware, seringkali dia ketika dia jual, dia lakbanin dulu di sininya nih, di sambungan yang ini nih. Itu paling sering. Nah gue juga kasih saran sama lu nih, ketika lu beli lampu di toko gitu, terutama toko offline kan, lu minta sama dia, Pak, Bang, Ko atau Ci, tolong dong dikasih lakban bening di sininya. Kenapa penting dikasih lakban bening? Ini biasanya dengan dikasih lakban, kemungkinan untuk copot lebih kecil, karena ketahan oleh si lakban ini. Ya tapi pun no problem juga, ketika lo copot di gua masih bisa tuker kok, nggak ada kendala ya itu ya. Nggak ada masalah untuk produk lampu ini. Kita nggak bawel, lo nggak perlu simpen kardusnya, lo nggak perlu simpen itu dop yang bikin lo pusing. Tapi tentu syarat penukaran adalah lampunya harus mati. Itu semua pabrik lampu pasti seperti itu. Atau lo bisa buktikan lampu itu misalnya nih 2 jam dia nyala, tiba-tiba mati, lalu setelah itu ya setengah jam kemudian dia baru hidup lagi. Ada sih kasus seperti itu ya, tetap lo bilang aja, tuker aja. Ya untuk merek ini ya gue udah jual lama, ya kemungkinan untuk buy and gone ya nggak ada. Karena dulu pernah juga gue jual lampu, ya gue juga nggak boleh sebut lampunya lah, ada merek apa lah. Jual nggak sampai setahun, dia berhenti main lampu dia. Gue pusing itu, jawabannya sama pembeli-pembeli gue, ya saya tetap tanggung jawab, gue ganti pakai lampu merek lain yang harganya sekelas lah kurang lebih. Cuman kan gue jual bukan cuma sekedar buat eceran doang, gue jual buat toko juga kadang-kadang kan ya kesel juga lah. Kedua gue juga rugi, akhirnya gue dapetnya banyak returan, dia nggak jual lagi. Ya itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah untuk ini lo gak usah takut lagi, brand dari kayaknya sih kalau gue ya mungkin 8 tahun sih udah ada ya, gue inget nih. Tapi sebelum 8 tahun juga, sejak zamannya masih lampu LHE, lampu yang PLC itu, dia udah ada kok. Ya gue pun tahu ini bosnya ini juga cukup baik lah untuk hal capitalnya ya. Jadi lo nggak perlu takut untuk jual lampu ini, atau lo juga nggak perlu takut untuk beli lampu ini. Ya yang utama lampu ini mudah untuk diretur. Oke, sekian dulu untuk hari ini punya video. Ya satu hal lagi kok ingetin, kalau lo punya kendala nih, pernah ada pengalaman pribadi lo beli lampu yang bikin lo kesel, atau ada kendala dengan lampu lo, terutama lo kalau ada kendala dengan lampu merek Amasco ini, lo boleh info sama gue lah, gue bisa bantu selesain kok. Asal ya kasusnya bukan yang aneh-aneh ya. Ya nextnya juga, kalau lo butuh lampu merek ini ya, gue pun menyediakan nah lo berarti bisa ya secara online, offline, lo bisa kontak gue dengan hashtag Mr. Cool, lo bisa kontak ke gue. Ya nextnya juga, jangan lupa juga untuk like, subscribe, share kalau emang ini bermanfaat. Ya kritik juga gue terima kalau ada masalah apapun. Ya yang pasti maju terus.